Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Mbak Im Wong menggugat cerai Paula Verhoeven dan menuntut hak asuh anak. Pertanyaannya sekarang, mengapa Mbak Im Wong menuntut hak asuh anak? Pasti ada yang menjawab, ya karena anaknya, gitu kan. Ya karena dia bapaknya, gitu kan. Ya karena dia merasa mampu, nah, gitu kan ya. Itu normatif ya. Itu normatif ya. Itu jawaban normatif. Sebenarnya ada sesuatu di sini yang mungkin teman-teman bertanya-tanya. Mengapa seorang Mbak Im Wong menuntut hak asuh anak? Sementara sebenarnya ya, soal perceraian, bercerai saja nggak ada masalah. Kenapa harus diikuti dengan tuntutan hak asuh anak? Itu yang menjadi pertanyaan. Memang ayah bisa menuntut hak asuh anak atas beberapa alasan. Ayah dirasa lebih mampu merawat anak-anak. Ibu tidak cakap mengasuh anak-anak. Ibu memiliki akhlak yang kurang baik. Ibu secara ekonomi sangat kurang. Nah, ini pertimbangan fakta ya. Kalau ayah menuntut hak asuh anak itu karena ibunya kurang cakap mengasuh anak. Ibunya kurang secara finansial. Kemudian ibunya memiliki sifat akhlak yang kurang baik. Yang berikutnya mungkin kurang secara ekonomi. Ya. Ayah dapat mengajukan hak asuh anak ke pengadilan agama jika tidak mendapatkan kesempatan dari pihak istri melalui musyawarah. Harusnya kan dimusyawarahkan nih. Ya kalau tidak ya baru. Nah, saya tidak tahu ini apakah sudah dimusyawarahkan atau belum terkait dengan hak asuh anak ini. Dalam gugatan tersebut, ayah harus membuat alasan-alasan yang kuat mengapa hak asuh anak harus jatuh kepada ayahnya, kepada dirinya. Hak asuh anak umumnya menjadi pertimbangan paling penting ketika orang tua bercerai. Dapat berdampak pada perkembangan dan kebahagiaan anak. Sehingga hak asuh anak perlu dipertimbangkan dengan baik. Selain hak asuh anak, ayah juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Nafkah ini mencakup biaya kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Oke, masih belum terjawab kan? Kita ngobrol ya. Mbak Im Wong mengapa menuntut hak asuh anak? Karena itu tadi alasannya sudah dijelaskan. Karena ayah merasa cukup secara finansial dan mungkin istri tidak cukup secara finansial, atau ayahnya tahu bahwa istrinya atau mantan istrinya memiliki perilaku buruk, ya kan? Atau tidak cakap mengasuh anak, takut mungkin masa depannya terlantar dan sebagainya. Masalahnya sekarang ini Paula Verhoeven loh. Paula Verhoeven memiliki kemampuan secara finansial untuk memberikan kebahagiaan ya, memenuhi kebutuhan dasar, pakaian, makan, sekolah, tempat tinggal. Begini teman-teman, saya memiliki beberapa analisa terkait dengan mengapa Mbak Im Wong
menuntut hak asuh anak. Yang pertama memang jelas tadi ya, jawaban normatif. Ya karena Mbak Imbong bapaknya, ya gitu ya. Karena ini anak laki-laki ya, oke itu normatif ya. Kemudian karena anak-anak ini lebih suka kepada bapaknya, kalau itu subjektif ya. Tidak bisa berpedoman kepada itu. Yang pertama, saya melihat Mbak Imbong ini benar-benar begitu apa ya, sakit hati kepada Paula Verhoeven. Mari kita urutkan ya teman-teman ya. Dengan tidak adanya anak di Paula Verhoeven, mungkin Mbak Imbong tidak akan berhubungan, komunikasi pun tidak. Kalau anaknya ada di Mbak Imbong. Tapi kalau anaknya ada di Paula Verhoeven, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti Mbak Imbong akan berhubungan komunikasi ya setiap saat atau dalam kurun-kurun waktu tertentu pasti akan berkomunikasi. Karena masalah anak. Ya misalnya Paula, aku mau ke situ nemuin anu, ya kan? Itu ada komunikasi. Yang kedua, akan ada interaksi. Ya, komunikasi, interaksi. Akan ada interaksi antara Paula dan Mbak Imbong. Lagi gitu. Kenapa saya katakan lagi? Sifat dari perceraian itu adalah pengakhiran pernikahan. Ketika pernikahan diakhiri, maka hubungannya udah selesai. Tetapi kalau anak jatuhnya ke Paula Verhoeven, otomatis Mbak Imbong akan selalu berkomunikasi, akan selalu berinteraksi. Bahkan setiap bulan. Minimal pada saat ngirim uang, transfer uang. Nah itu ya, minimal ya. Halo, kewajiban saya sudah tunaikan ya untuk bulan ini. Ini analisa saya ya, mungkin teman-teman boleh bantah, mungkin juga Mbak Imbong juga boleh bantah. Itu. Nah, untuk memutus komunikasi dan interaksi ini, Mbak Imbong bersikeras untuk mendapatkan hak asuh anak. Kalau hak asuh anak ada di Mbak Imbong tidak perlu bertanya kan kepada Paula mengenai anaknya, karena anaknya ada di dia gitu loh. Terus Mbak Imbong tidak perlu mengirimkan uang, mentransfer uang, sehingga tidak ada interaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada kepentingan lain. Kepentingan lain ini menyangkut di luar ini ya, di luar Mbak Imbong sebagai pengusaha ya. Ada kepentingan lain terkait dengan anak ini. Teman-teman ketahui ya, anak Paula Verhoeven dan Mbak Imbong ini, Keanu dan Kinso, memiliki nilai ya karena ada kelucuan gitu loh ya, memiliki nilai yang mengatakan bahwa kalau ini saya proyeksikan sebagai anak untuk masa depan dan dia berhasil, ya kan, dia berhasil memiliki nilai ya, anak ini bisa dilatih apa saja, mau jadi YouTuber, mau jadi aktor, mau jadi aktris, aktor, bintang film dan sebagainya. Itu Mbak Imbong tahu itu. Kalau ini bisa diproyeksikan akan menjadi aktor, akan menjadi pengusaha, kalau mereka sukses, nah gitu ya. Itu berarti atas peran daripada Mbak Imbong.
Mungkin secara finansial Mbak Imbong tidak akan meminta hasil daripada pendapatan anaknya. Tetapi secara psikologis Mbak Imbong merasa berhasil. Ini loh berkat tangan saya, anak-anakku berhasil gitu. Ya. Berkat bimbingan saya, anak-anakku berhasil. Ini analisa saya, boleh juga dibantah ini, boleh dibantah. Saya melihat kedua anaknya ini mempunyai prospek untuk menjadi sesuatu yang diinginkan. Apakah itu bintang film, pengusaha, pesinetron, sutradara dan sebagainya. Mbak Imbong akan melakukan yang terbaik untuk anaknya agar bisa itu. Kalau itu berhasil, maka itulah kontribusi Mbak Imbong kepada anak-anaknya. Bukan masalah finansialnya, tapi secara psikologis Mbak Imbong itu terangkat. Nih berkat saya nih, anak gue bisa jadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kalau ada di tangan Paula, kedua anak ini, dan berhasil gitu ya, dan berhasil maksudnya masa depan dan sebagainya. Mbak Imbong akan merasa mentalnya jadi turun. Gile loh, gitu kan, gile. Tidak di tangan saya malah berhasil. Ya kan? Nah. Terus kalau keberhasilan ini tereksplor, terpublikasikan, Mbak Imbong jadi rendah tuh. Keanu dan Kenzo berhasil tanpa dukungan dari ayahnya, gitu ya. Ini saya, ya, analisa saya, boleh kan? Itu jadi satu ya adalah agar tidak terjadi lagi komunikasi dan interaksi Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Kalau anaknya ada di Mbak Imbong, komunikasi itu akan makin lama akan makin mengecil. Percayalah. Tidak akan ada hubungan nelpon dengan Paula, komunikasi ya tidak ada. Kalau ada anaknya di Paula masih bisa, loh Paula mana anaknya, kan gitulah ya. Terus tidak ada interaksi hal ini ya berkaitan dengan pengiriman uang. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, adanya peran jika anak-anak ini berhasil. Kalau di Mbak Imbong anak ini berhasil, maka nama Mbak Imbong yang akan menjadi sorotan publik. Itu keberhasilan Mbak Imbong mendidik dan mengasuh anaknya sehingga menjadi wow, gitu kan. Kalau di tangan Paula Verhoeven anak ini dan berhasil, nah gitu ya, dan berhasil, Mbak Imbong tidak dianggap dalam arti kata tuh peran daripada ibunya. Nah, ini di sini hanya mau menunjukkan bahwa atas peran dialah anak-anak ini akan berhasil. Yang berikutnya, sebenarnya terkait dengan hak asuh anak tidak perlu ada gugatan tuntutan hak asuh anak di pengadilan. Kalaulah masih bisa dibicarakan musyawarah. Nah, tetapi kan Mbak Imbong langsung nih, begitu mengajukan gugatan cerai, langsung menuntut hak asuh anak.
Sementara Mbak Imwong dan pengacaranya pun tahu bahwa hak asuh anak itu ketika anak masih di bawah umur, hak hadunah namanya, itu jatuhnya pada ibunya. Dia tahu, Mbak Imwong tahu, pengacaranya tahu, kalau anak-anak ini masih di bawah umur, secara otomatis hak hadunahnya akan jatuh kepada ibunya. Ya, oke. Sekarang kan sedang dibangun, digencar-gencarkan kaitannya dengan Paula Verhoeven selingkuh, itu kan? Itu hanya bentuk narasi agar terpenuhinya syarat gugurnya ibunya mendapatkan hak asuh. Ribet ya? Enggak kan? Jadi syarat untuk agar hak asuh ini bisa jatuh ke ayah, itu syaratnya itu satu, tadi kan sudah dijelaskan di depan. Satu, istrinya atau ibunya anak-anak ini tidak cakap mengasuh. Dua, memiliki perilaku yang buruk. Tiga, secara finansial tidak mampu. Gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan tudingan Paula Verhoeven selingkuh, maka itu adalah unsur yang membuat ya kalimat perilaku ibu buruk karena selingkuh. Ya kan? Kalau cap selingkuh ini dinarasikan terus, dikuatkan terus, ya ibu ini bisa gugur hak asuhnya karena itu tadi ada kalimat selingkuh. Tapi itu kan harus dibuktikan ya, harus dibuktikan. Tapi kan sudah dibangun narasi ini, gencar ini. Padahal Paula Verhoeven sudah membantah itu. Kalau secara sedang dalam proses hukum di pengadilan dan sebagainya itu tidak, kemudian finansial tidak. Jadi membangun narasi adanya Paula Verhoeven selingkuh itu adalah salah satu cara agar hak asuh anak tidak jatuh kepada ibunya. Ini membangun narasi, teman-teman. Nah, oke. Kalau terkait dengan perselingkuhan, saya tidak yakin. Saya tidak yakin Paula Verhoeven melakukan perselingkuhan dengan orang yang lebih rendah ya secara ekonomi, lebih rendah secara finansial, lebih rendah secara mungkin strata ya. Karena yang satu public figure, yang satu tidak, yang satu punya perusahaan, yang satu tidak, yang satu ganteng, yang satu yang nggak terlalu ganteng. Jadi kalau dinarasikan Paula Verhoeven selingkuh dengan orang yang ditunjukkan itu, saya yakin tidak, gitu ya. Ini hanya bentuk narasi. Ya mohon maaf ya Pak Im ya kalau ini analisa saya, ya. Dan pengacaranya juga tahu karena ini skema kalau terbukti, kalau bisa dibuktikan, kalau ngotot duluan yang penting selingkuh akan mempengaruhi keyakinan hakim sehingga hak asuh anak jatuh ke ayahnya. Gitu ya. Jadi ada di luar yang normatif itu. Ya, kalau yang normatif kan ya kenapa Mbak Imwong menuntut hak asuh anak ya karena bapaknya, karena lebih punya uang, lebih punya kemampuan dan sebagainya. Tetapi di luar itu semua ada sesuatu yang sudah saya gambarkan tadi. Ya. Jadi persoalan gugat cerai Paula
digugat cerai sama Mbak Imbong ini terheboh sepanjang persoalan selebriti yang menggugat cerai. Paling heboh ini, paling heboh. Tidak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba ada narasi, ada pihak ketiga, ada orang lain yang merusak rumah tangganya. Gitu. Aduh. Mungkin teman-teman ketahui ya, orang kalau selingkuh itu karena teman dekat, kemudian teman dekatnya si perempuan loh. Nah, bedanya ini teman dekat, teman akrab, temannya Mbak Imbong. Gitu. Ini kalau saya urut-urutkan, betul kalau ini terjadi ya, kalau mohon maaf kalau ini terjadi, udah gila ini si Paula Verhoeven nih, sampai teman dekatnya suaminya, gitu kan? Kalau benar ini terjadi, sudah gila betul ini si inisial M ini, berani ganggu istrinya temennya, kan begitu ya, gila gitu loh maksudnya. Makanya karena ini gila di luar nalar, saya yakin ini tidak terjadi. Tidak terjadi gitu. Jadi jauh dari kriteria. Gitu. Ya. Nih berkaitan dengan mengapa Mbak Imbong menggugat cerai istrinya dan menuntut hak asuh anak. Saya sudah gambarkan sesuai dengan apa yang menjadi analisa saya. Kalau analisa saya keliru, sah-sah saja. Tetapi saya membaca dari pedoman-pedoman terkait dengan berita tentang perceraian, arahnya ke situ. Ini belum yang saya ini ya, saya sebenarnya masih kaji ya, tapi sudah bisa saya sampaikan ini. Kalau Mbak Imbong menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak karena segala macam alasannya tadi, kalau ini terjadi, ini ada yang simpati nanti simpati bahwa Mbak Imbong sebagai seorang ayah bertanggung jawab, wah gitu ya, bertanggung jawab terhadap putranya. Ini menunjukkan bahwa Mbak Imbong sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab gitu. Opini orang gitu ya. Tapi saya belum keluarkan itu. Tanggung jawab, jadi sosok yang tanggung jawab. Kalau dia mau memelihara dengan mendapatkan hak asuh anak, berarti Mbak Imbong sebagai sosok yang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang akan membuat Mbak Imbong semakin ke depan akan dinilai dinilai oleh banyak orang bahwa Mbak Imbong ternyata memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kedua anaknya. Tuh, tapi saya belum selesai itu ya. Nah, persoalan-persoalan berkaitan dengan mengapa, ada apa sampai Mbak Imbong bersikeras menuntut hak asuh anak. Sebenarnya Mbak Imbong itu tanpa pengacara, itu Mbak Imbong tahu. Nah, ditambah dengan adanya pengacara ini, Mbak Imbong memberikan kepercayaan penuh nih kepada pengacara untuk berbicara di berbagai media mengenai bisa dapat asuh anak oleh seorang ayah dan sebagainya. Iya, itu bisa semua. Mbak Imbong juga tahu itu bisa, tetapi ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Harus melihat bahwa istrinya tidak bisa mengasuh anak, berperilaku buruk, ya, seperti judi, minuman keras, klub malam,
emosional, tak terkendali, gangguan kejiwaan, stres, dan sebagainya. Syaratnya itu. Yang kedua, Paula Verhoeven sedang menghadapi persoalan hukum atau sedang ada di dalam penjara. Yang ketiga, Paula Verhoeven tidak memiliki kekuatan finansial sehingga tidak akan bisa memelihara anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu bisa dibuktikan semua, hak asuh anak pasti ke Mbak Impo. Tapi kalau itu mentah semua, hak asuh anak ke bapaknya. Nah, ini ada pengecualian ya teman-teman ya, pengecualian. Oke lah ya, karena mungkin Paula Verhoeven sibuk kemudian memberikan hak asuh anak ini kepada bapaknya, ya itu pengecualian ya. Misalnya nih, udahlah aku tak biarkan diriku sibuk dengan pekerjaanku sebagai model, karena kalau ada anak saya tidak bisa berkarir misalnya. Ini misalnya ya teman-teman ya. Udahlah biar hak asuh anak ke bapaknya aja. Nah, itu pengecualian. Pengecualian itu di luar daripada proses hukum. Ada pengecualian. Gitu. Ya, teman-teman ada yang tapping. Oh, kayaknya sepertinya Paula Verhoeven akan melapaskan hak asuh anak dan diambil alih oleh Mbak Impo. Itu pengecualian. Itu tanpa pengacara pun bisa. Yang penting ada kesepakatan, dimusyawarahkan, dibicarakan sebelum proses persidangan. Kalau ada pengecualian semacam itu tadi, tidak perlu ada pengacara. Nanti ya kan, kesepakatan bersama kan tidak perlu ada pengacara. Gitu ya teman-teman ya. Ini analisa saya. Kurang lebihnya, benar tidaknya itu masih dalam proses analisa. Silakan analisa dibantah dengan analisa, bukan dihujat dengan kata-kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.